Iya. Karismatik. Katolik, Bang. Bukan Katolik Katolik. tidak pernah, Bang. Katolik tidak pernah, Iya, Bang. iya. Oke, baik, baik. Thank you. Oke. Saya kira cukup, saudaraku. Tinggal kita renungkan saja. Macam berdebat sama ada nama akun Nabi 28. Oh iya. Dan aku rekam apa itu pembicaraan orang abang itu. Jadi memang Bang, abang ketika abang bertanya kepada dia, jawaban dia memang nggak sinkron dengan pertanyaan abang, nggak terjawab pertanyaan abang itu. Tetapi ketika abang menjawab, kita buka datanya Bang sesuai, tapi dia membantah begitu. Makanya aku penasaran Bang. Ya, tapi banyak orang Kristen atau bukan bukan secara umum Bang ya. Aku bilanglah Protestan lah. Banyak orang Protestan mengatakan bahwasanya Bang Juma itu menyesatkan pemikiran orang Kristen. Makanya tadi aku coba-coba naik kan gitu. Siap. Karena Baik, betul yang Abang bilang itu. Kalau Abang pernah dengar namanya Living Smile. Iya. Jadi Orang Medan. Iya, jadi kalau contoh kalau kita pun masuk ke dalam roomnya Bang, kan begitu, masuk ke dalam roomnya. Penjual karpet kan? Iya betul. Penghujat itu. Iya betul. Jadi kalau kita naik ke roomnya, pernah saya tanya kepada dia, bagaimana kau mengenal Tuhan Yesus itu dan seperti apa kau mengenal dia? Saya bilang begitu kan saya tanya begini bla 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 kan begitu jawaban dia dengan keyakinan dia itu kan. Jadi saya tanya lagi, Yesus lahir di tengah-tengah siapa? Aku bilang di tengah-tengah Yahudi toh, aku bilang. Jadi dia lahir di tengah-tengah Yahudi, dia mengajar tengah-tengah Yahudi, dan dia memerintahkan, dan dia bahkan ada di berfirman, saya datang kepada domba-domba yang hilang di tengah-tengah bangsa Israel. Saya bilang, karena ada ayatnya itu kan Bang. Iya. Jadi kenapa abang terlalu begini kali sama. Pertama saya nanya seperti ini Bang. Pertama saya nanya seperti ini. Apakah Tuhan Kristen sama Tuhan Yahudi sama? Aku bilang. Ya tentu sama katanya. Jadi aku bilang, apakah Yahudi mempercayai Yesus sekarang sebagai Tuhan? Aku bilang. Memang di dalam secara literal mereka tidak percaya, tetapi secara penyembahan mereka adalah menyembah Yesus. Sejak kapan mereka Yahudi menyembah Yesus? Sebentar Yahudi menyalibkan Yesus. Saya bilang gitu Bang, gitu. Yahudi menyalibkan Yesus loh, gue bilang. Jadi jawaban Bang Living itu tidak pas, bahwasanya Tuhan Kristen sama Tuhan Yahudi sama, gue bilang. Maka dari situlah dibilang itu kamu itu sesat, kamu sama seperti Juma, kamu sama seperti Yusuf PI katanya. Saya tidak, sebenarnya aku nggak mengenal abang, tapi karena dia aku mencari penasaran dengan abang gitu. Karena entertain dia, termasuk dia sebenarnya dia seperti mengentertain abang ke dalam diri saya gitu, kan gitu. Dia kan mengucap dia kan, kamu sama seperti Juma, katanya. menghujat Kristus, menghujat Tuhan Yesus, katanya. Makanya aku cari, kebetulan semalam scroll, aku nampak abang diskusi atau debat sama siapa itu, si Nabi 28 itu. Iya. Ya betul. Jadi saya pernah diskusi sama Living Smile itu. Sebenarnya yang antikristus itu dia, bukan saya. Antikristus itu kan, Kristus itu begini. Kristus itu adalah yang diurapi Tuhan. Segala sesuatu yang diurapi Tuhan itu bukan Tuhan. Jadi kalau ada yang menuhankan Kristus yang diurapi Tuhan, berarti dia antikristus. Dia antikristus. Sama ini pulpen. Tapi saya menuhankan pulpen ini. Berarti saya menolak ini pulpen. Saya menolak ini pulpen karena saya tidak mau menyembah pulpen, saya nggak mau. Saya menyembah Tuhan. Dan ini saya anggap Tuhan, berarti saya menolak ini pulpen, tetapi saya mengimani ini Tuhan. Pulpen itu bukan. Nah, Kristus itu yang diurapi Tuhan.
Ketika Kristus dituhankan, berarti Anda anti terhadap Kristus, anti terhadap pulpen. Karena nyata ini pulpen, tapi Anda tuhankan. Anda, bukan pulpen ini adalah Tuhan, berarti Anda anti dengan ini. Yesus adalah yang diurapi Tuhan. Itulah Kristus. Kristus artinya yang diurapi Tuhan. Segala sesuatu yang diurapi Tuhan bukan Tuhan. Karena Tuhan tidak mungkin diurapi. Masa ada Tuhan diurapin? Nah, maka ketika ada orang yang menyembah Kristus, orang itu jangan ragukan lagi, dia antikristus. Tetapi kalau dia menerima Yesus sebagai manusia yang diurapi Tuhan, maka wajib hukumnya dia menjadi Yahudi, Yudaism. Kenapa harus menjadi Yudaism? Yesus mengatakan dalam Yohanes 5 nomor 19, nomor 20, 21 dan seterusnya sampai nomor 40 sekian, 48. Nah, Yesus mengatakan barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan demikian kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Yang kecil saja nih, datang Paulus mengatakan tidak ada orang dibenarkan karena menjalankan Torah, nggak ada. Torah itu sampah. Filipi 3 nomor 8. Galatia 2 nomor 16, Galatia 2 nomor 21. Nggak ada orang dibenarkan karena menjalankan Torah. Lah, Yesus mengatakan kebalikan. Barang siapa yang melaksanakan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya, maka dia akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan surga. Di mana tertulis? Matius 5 nomor 19. Syarat masuk surga menurut Yesus menjalankan segala perintah Taurat. Itu syarat masuk surga. Menurut Yesus, bukan menurut saya. Di data mana lagi? Matius 19 nomor 16, 17, 18, 20. Yesus ditanya, "Guru, bagaimana cara saya bisa masuk surga?" Yesus menjawab, "Lakukan segala perintah Elohim." Sudah guru, saya sudah menjalankan Torah. Saya sudah menjalankan itu semua. Apa kata Yesus? Kalau begitu kurang satu. Apa itu? Jual seluruh hartamu, berikan kepada si miskin. Setelah kau jalankan, gimana? Bersedekah. Ya, sedekah infak, zakat. Itu. Jual, berikan kepada si miskin. Kalau kau sudah melakukan itu semua, barulah kau datang menjadi pengikutku. Jadi bagaimana kita bisa menjadi pengikut Yesus sementara Taurat tidak kita jalankan? Bagaimana bisa kita menjadi S1, kita nggak tamat SD, SMP, SMA? Tiba-tiba saja kita, aku pengikut Yesus loh. Yesus sujud dalam ibadah, Yesus sunat, Yesus puasa, Yesus tidak makan babi, Yesus ibadah sabat, Yesus satu Tuhan. Mana buktinya kau menjadi pengikut? Nggak ada, kau cuma ngaku doang. Tapi yang kau ikuti Paulus. Paulus mengatakan Kolose 2:16, jangan lagi kamu mau diatur tentang makanan, minuman, tentang hari raya. Jangan, kata Paulus. Semua itu hanyalah bayangan. Efesus 2:15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Alamak. Sementara Yesus mengatakan Matius 5 nomor 17, jangan kau menyangka aku datang meniadakan hukum Torah. Sesungguhnya aku datang bukan meniadakan, tapi menggenapi. Sebelum langit dan bumi lenyap, setitik pun hukum Taurat itu tidak bisa dihilangkan sebelum semuanya terjadi. Kata Yesus nggak boleh dihilangkan. Kata Paulus sudah hilang. Jangan lagi kau pakai itu. Nggak ada yang selamat karena itu. Sekarang kita diselamatkan oleh kasih karunia Yesus. Alamak. Yesus berpesan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaannya, siapa yang pergi ke seluruh dunia memakai nama Yesus untuk mentobatkan orang menjadi pengikutnya? Islam atau Kristen?
Ya Kristen. Protestan, Bang. Yang Protestan, iya. Bang. Protestan lagi. Protestan bukan Katolik, Protestan lagi. Iya. Jadi itulah yang dimaksud. Ya kami umat Islam ketika membaca Bible itu sedih, iba, terharu, kasihan. Ketika kami baca Quran, teriris hati ini. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada ulaika hum syarrul bariyah. Al-Quran aja yang bercerita. Begitu dibaca Biblenya juga demikian adanya. Celakalah. Penuhilah takaran nenek moyangmu. Engkau tidak akan mungkin luput dari neraka jahanam. Sebab separuh dari nabi-nabi yang diutus kepadamu kau bunuh dan kau salibkan. Engkau seluruhnya akan menanggung pertumpahan darah yang dilakukan oleh nenek moyangmu, mulai dari Habel sampai ke Zakaria. Dan aku berkata kepadamu, semua ini akan ditanggung oleh angkatan jahat ini. Sedih saya baca itu. Sedih. Karena kenapa ya, teman-teman saya inilah yang menggenapi itu, nggak ada yang lain. Siapa coba? Nggak ada. Begitu saudaraku, silakan. Jadi gini Bang, kenapa setiap jawaban siapa Abang bilang saya jawab Protestan? Kenapa saya bilang seperti itu? Memang itu fakta Bang. Coba tengok Bang, kemarin Paus ke Aljazair, dia masuk ke masjid termegah di Aljazair itu, dia mengucapkan assalamualaikum, mohon maaf ya kan. Kalau saya agak lantang gitu Bang, assalamualaikum nggak tanya. Coba Abang pendeta ke Protestan masuk ke sana, mau nggak orang itu mengucapkan seperti itu? Tidak, jamin tidak mau Bang. Nah itu, jadi Paus ke mana itu, Nigeria. Ke Nigeria dia juga seperti itu Bang, masuk ke masjid, masuk ke mana. Jadi memang toleransi paling itu di Katolik Bang. Bukan saya membenar-benarkan atau mengangkat-angkat Bang, tapi fakta Bang yang saya ceritakan Bang ya. Nah, jadi Abang bilang tadi siapa membuat mujizat atas nama aku atau segala macamnya itu, ya memang orang itu Bang. Tengok tuh pendeta Rusli Lubis itu Bang. Setiap hari Minggu itu buka pengobatan katanya bisa stroke jadi karena mujizat Tuhan katanya. Saya yakin itu yang Bang ucapkan tadi. Iya. Gitu. Mati setuju. Kita sapa dulu opung kita ini, opung Raja Pama. Semangat malam opung. Malam apa kabar, Bang? Malam juga Pung. Baik. Siap. Dari mana opung Katolik? Katolik mana? Oh ya. Abang Katolik? Bang Raja atau Protestan? Bang Raja. Iya. Oh, kami karismatik. Oh, karismatik, bahasa roh. Tak pikir tadi nanya apa itu. Sikarabaraba. Kami Bang Juma dibolehkan kok jagal babi Mak. Bang Juma. Kami makan jagal babi bisa. Tidak dilarang jagal babi di Kristen. Jagal babi itu maksudnya pembunuh babinya yang dimakan atau Enggak. babinya? Daging babinya bisa dimakan. Oh, iya kan abang bukan Yahudi dan abang bukan Islam. Enggak, memang ada datanya itu bisa beli jagal babi, daging babi. Di mana itu Bang? Ada, nanti saya cari kalau penting kali ya kan. Iya. Coba. Tapi di dalam kitab Yesaya Bang, gimana dong? Aku Tuhan akan datang membakar semua pemakan babi, gimana itu? Itu perjanjian lama itu Bang Juma. Iya, Tuhan Ya, datang udah lewat nanti. itu. Belum datang Tuhannya Bang.
Iya, tapi karena udah lahir Yesus ke dunia ini, udah dibatalkan hukum-hukum itu semua, udah dibalikkan. Wow. Wow, wow, wow. Mati nih. Iya, itulah kedatangan Tuhan itu Bang, cuma membatalkan hukum-hukum yang tidak bisa dilakukan manusia itu, karena daging babi itu enak. Iya, iya, iya. Iya, 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 iya. Bang Daging Juma babi nggak enak. pernah coba, nggak pernah coba Bang Juma ya. Alhamdulillah nggak pernah bang. Kalau saya coba nanti ketagihan. Gila. Coba dulu buka dulu. Kalau apa nanti ada di situ 1 Korintus 10. 1 Korintus 10. Maksudnya? Iya, 1 Korintus 1 Korintus berapa? 1 Korintus 10 nomor 25. Boleh dibaca? Coba bacalah. Iya, saudara Iya, kita tukang yang bacakan. Coba dulu. Kalau nggak ada apa aku HP 2 lagi dipakai. 1 Korintus 10. Nomor 25 itu mengenai 25. daging yang di pasar. Iya, daging. Bisa dimakan boleh daging nggak babi. Lengkap di situ, nggak dilarang kok. Daging manusia juga bisa itu. Enggak, kalau daging manusia apa itu? Bahaya itu. Bisa bang. Ya itu, dalil itu. Jangan. Nomor 25. Jangan. Coba dibaca. Kamu boleh makan segala daging yang dijual di pasar daging tanpa harus kau pertanyakan dalam hatimu. Jadi kalau misalnya orang lagi jual daging manusia nih, daging manusia dibeli di pasar daging, pulang ke rumah ragu nih, daging manusia apa bukan nih? Boleh dimakan, boleh. Coba dibaca. Tapi di situ nggak dicatat nama itu, lengkap nama-nama dari situ itu. Kalau daging manusia nggak ada di situ. Nggak ada bang. Coba. Nggak ada daging manusia dicatat. Coba saudara tukang tarik boleh dibaca. Buka mic-nya dulu. Nah, coba dibaca. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pembeli. Boleh. Ya, Kamu tapi boleh manusia bukan makan daging. segala sesuatu. Kamu boleh makan wajar-wajar segala sesuatu. Nah Ya, sekarang yang wajar-wajar lah. Nggak ada orang makan orang. masalahnya daging babi itu Bahaya kita DNA-nya nanti. 99% sama seperti DNA manusia bang. Berarti dengan makan babi itu sama halnya Anda makan manusia. Nggak bisa itu nggak bisa dipastikan itu. Itu hanya bayangan-bayangan orangnya itu. Kan itu ilmu abangku, ilmu temuan ilmuwan. Iya, bahwa tahu aku ternyata ilmu kan itu. Mungkin nutrisinya cocok untuk manusia gitulah. Apanya itu? Sarannya ya kan, cocok ke manusia seperti kelapa lah. Memang kelapa karena dibilang kan cocok urat-uratnya ke pohon kelapa manusia itu. Jadi enak atau sehat makannya gitu loh. Itu apanya? Iya. Jadi kalau saya sebagai muslim memahami dalil 1 Korintus 10:25 ini, kamu boleh memakan segala, boleh memakan segala sesuatu yang dijual di pasar daging. Jadi kalau misalnya ada orang nih butuh duit, aku mau jual daging pahaku deh, aku butuh duit untuk narkobeng misalnya. Terus dibawa ke pasar. Tapi rasanya kok rada aneh. Apa kata dalil itu? Nggak usah. Pokoknya kau makan aja, nggak usah kau tanya. Mau daging manusia ke, paha manusia, pantat manusia, betis manusia, lengan manusia. Itu dalilnya begitu. Nggak boleh gitu Pak. Dalilnya ada, Pung. Karena Bang Raja ada dalilnya. perkataan kita itu harus apalah istilahnya. Kalau terlalu banyak apa istilahnya karangan, ada manusia lah daging, yang nggak pernah diperdagangkan manusia jadi daging. Ke depan mungkin makanya bisa. dibilang, Ke depan bisa jadi bisa. Kalau ke Nomor depan- 26-nya. Nomor 26-nya dikatakan begini.
Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Nah, berarti manusia milik Tuhan nggak, Bang? Sambung-sambung Bang Juma. Itu data. Sambung-sambung firman Tuhan itu. Inilah saya selalu dibilang penghujat, Barang padahal ada siapa datanya gitu. yang menambah-nambahi, wahai orangnya akan ditambahi malapetaka ke dalam dirinya. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Sebab segala sesuatu yang ada di bumi beserta segala isinya adalah milik Tuhan. Manusia juga milik Tuhan. Berarti daging manusia bisa. Kan Udah ada juga asumsi. dalilnya. Nggak pasti. Dalilnya segala Asumsi. sesuatu halal. Segala sesuatu halal, Bang. Memang dibilang di situ segala sesuatu halal, ya kan. Tapi kita juga harus mengerti lah apa itu haram, apa itu halal. Tapi abangku tadi kan mengatakan bahwa daging babi enak. Nah, sedangkan daging babi dengan daging manusia itu 99% kandungannya sama. Kurasa daging Ini- manusia itu kalau dimakan kita ditangkap polisi, Bang. Saya curiga kalau habis babi, abangku ini habis babi, peperangan terjadi, Anda sekali mencobai paha manusia, selama-lamanya Anda akan kejar manusia. Karena ternyata daging manusia dengan daging babi sama. Kecuali nanti kalau nggak ada lagi daging, mungkin lah. Ini masih ada daging. Nah, hati-hati saudara tukang tarik, hati-hati jangan dekat-dekat Opung Raja kalau lagi krisis moneter. Anda habis dikampak. Makan dagingnya itu. Aku bilang Ji. Opung bukanlah kameranya, Pung. Abang ini. Apa? Lagi buka baju aku. Nanti malu ditengok tetangga. Banyak Enggak pacarku. lah. Enggak lah, enggak apa-apa. Buka aja. Rindu mau lihat abang ini. Ya. Nantilah bentar lagi ya masih merokok aku. Oke, sip. Ngobrol-ngobrol Oh, aja ya. dulu. Ngobrol santai dulu. Iya. Apa yang mau dibahas ini malam itu? Itu terkait dengan orang Kristen boleh makan daging manusia. Oh enggak, itu jangan dibahas nanti. Bercanda, melanggar bercanda. hukum itu. Bercanda. Iya. Halo, selamat malam Bang Juma. Malam juga saudara Sirait. Berjumpa lagi kita ya. Enggak, aku cuma membahas tadi itu Bang Juma dengan Mikana ya. Apa itu? Ya, yang tadi yang Bang Juma mengatakan kaum Kedar yang ada dalam kitab Keluaran. Sorry Bang Juma, aku Keluaran. juga lagi baju nanti aku akan on cam kok. Oke. Nanti aku akan on cam. Maksudnya aku lagi tidak memakai baju ya, jadi sorry untuk nanti aku bisa pakai baju kok. Iya. Dapat saya dapat ya. Nah ini bentar ya, bentar. Yang satu kamarnya kalian dua sama-sama nggak pakai baju kalian dua. Ini Bang Juma aja sudah pernah ketemu ya yang Jangan saya masalah niru. sama masalah kata penggunaan kata Allah itu Bang Juma. Nah, saya itu jadi tadi dari diskusi mendapat sebuah nilai dari Mikana bahwa apakah betul kaum Kedar ini memberitakan nama Yahweh? Itu loh Bang Juma. Iya, karena kaum Kedar ini kan keturunan Ismail dari anak keduanya. Itu loh yang jadi masalah. Iya, betul. Aku tadi setuju. Cuman kan Mikana mengatakan bahwa dia tidak setuju kalau kaum Kedar ini membawa nama Yahweh. Itu aku setuju juga. Karena kaum Kedar, kalau misalkan mereka membawa nama Tuhan lain selain Yahweh, berarti mereka bukan daripada kaum itu. Gitu loh. Nah masalahnya kaum Kedar itu, abang kan mengatakan, siapakah kaum Kedar yang membawa nama Tuhan? Bang Juma bilang itu Muhammad. Masalahnya Nabi Muhammad ini tidak pernah memperkenalkan Tuhan itu dengan nama Yotevave. Tapi Bang Juma tadi mengatakan Yahua. Betul begitu ya? Iya. Iya, pertanyaan saya dalam pemahaman Bang Zuma, apakah Yahua itu adalah Allah?
Ya jelas lah itu. Itu Oke, nggak mungkin coba. tidak. Coba begini bang. Enggak, maksud saya gini. Saya memanainya dengan bahasa Quran. Kenapa? Karena bahasa Ibrani dan bahasa Arab itu adalah bahasa serumpun. Yod he fa fe tanpa nikut itu saya bisa membacanya Yahuwahu bisa. Oke. Yahuwa bisa. Bukan Yehua, Yahuwa. Ya, saya paham. Wahai dikau, wahai engkau, wahai dia yang maha, yang ada, yang adalah ada. Bisa, saya mana itu? Karena sebagian dari orang Yahudi juga mengakui bahwa Yotevave itu bukan nama, itu gelar, itu nama sifat. Bukan, bang. Sorry saya potong ya. Abang bilang YHWH atau Yotevave itu gelar atau nama? Gelar. Oke, nah disinilah letak perbedaannya, bang. Kalau di dalam bahasa asli ya, kalau kita lihat dari Bible Hub, kasusnya itu Yotevave itu atau Yahweh itu adalah nama pribadi, bang, bukan gelar. Kalau gelar, sungguh aneh. Kenapa? Ya karena orang-orang Yahudi memahami itu bukan gelar. Kalaupun gelar, coba abang tunjukkan datanya. Kalau Yotevave lo ya, bukan Elohim. Kalau Elohim itu gelar. Elohim itu gelar. Al-Ilah itu gelar. Al-Ilah itu gelar. Tetapi kalau Yotevave itu nama pribadi, Bang Zuma. Makanya tadi saya berpikir apakah Bang Zuma terlewat masalah hal ini sehingga dia mengatakan kaum Kedar memperkenalkan Tuhan mereka dengan Yehuwa tadi sama dengan Allah, karena dalam Al-Qur'an juga dikatakan jangan menyamakan Tuhanmu dengan Tuhan Allah ini dengan Tuhan yang lain gitu loh. Oke. Saya menemukan data, Bung, di dalam contoh gini, di Keluaran 6 nomor 3. Di situ dikatakan Tuhan berfirman, aku telah menyatakan diriku kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi tentang namaku Yod-Heh-Vav-Veh, namaku aku belum menyatakan ke mereka. Apakah Anda mengakui dalil itu? Di di kitab apa, Bang? Keluaran 6 nomor 3 coba. Keluaran 6 nomor 3. Tadi, Bang. Pengutusan Musa. Pengutusan Musa. Iya. Oke. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Yahweh Yotevave aku belum menyatakan diri. Ya, abang mau buka di mana? Nah, sekarang apakah Abraham pernah memanggil nama Yod-Heh-Vav-Veh itu? Apakah Abraham pernah memanggil Yotevave? Di Iya. sini, Bang, di sini dikatakan bukan nama. Dengar baik-baik. Ayatnya menjelaskan, aku telah menampakkan diri. Menampakkan diri di sana dia tidak ayat ini tidak menjelaskan bagaimana Abraham memanggil itu dengan kata atau sebutan Yotevave. Karena penggunaan kata Yotevave juga mulai daripada waktu Musa bertanya, didorong sama orang-orang Israel, siapakah namamu? Aku adalah aku. Nah, itulah pertama kali dalam kitab Kejadian. Begitu, abangku. Jadi kalau misalkan abang bilang apakah Abraham menyebut Tuhannya dengan Yotevave, saya sih belum dapat data sih. Tapi ketika dikatakan Abraham diseru, apa jawaban Abraham? Waktu Abraham apa, Bang? Ketika Abraham diseru misalnya, wahai Abraham, jawaban Abraham apa? Ya Allahku. Tuhanku. Nah, bahasa Ibraninya apa, Bang? Takutnya saya jadi ini ya. Yang itu di kitab apa? Kejadian kah? Kayaknya Kejadian itu, Bang. Bentar ya. Coba dicari. Abraham. Iya, kita sama-sama belajar ya, Bang ya. Iya. Itu siapa punya anjing itu haram itu? Kalau dimakan, Bang. Enggak, kalau di Al-Quran enggak Kalau ada, Bang.
Anjing tidak ada dilarang dimakan di dalam Al-Quran. Oh ya? Nggak ada datanya. Lanjut. Abang mencari bagaimana Abraham menyapa Tuhan dengan sebutan Elohim, Iya. Bang. Elohim, Betul. Terus ya, bukan Yotevave. datanya di mana itu? Enggak, kalau di dalam bahasa aslinya ini menggunakan kata Elohim sih, Bang. Tidak ada saya temukan. Belum ya, bukan tidak ada belum, karena saya juga lagi cari. Belum. Bentar ya, Bang, ya. Oke. Jadi gini, Bung, kalaupun misalnya saudara kami Kristen mengatakan bahwa sembahan kami beda dengan sembahan Yahudi, sah-sah saja, silakan aja, nggak apa-apa. Karena rujukan kami itu bukan kepada Torah atau kitabnya Yahudi atau kitabnya Kristen. Rujukan kami beriman itu adalah Al-Quranul Karim. Begitu. Jadi kalau misalnya hari ini kami tidak menemukan kata Yotevave di Al-Quran, ya karena landasan pijakan kami dalam berislam itu Quran, bukan kitabnya Yahudi. Nggak apa-apa, Dan Bang. kami, iya, Itu kan sabar. laku Dan kami, nggak apa-apa. ya, dan kami tidak akan mungkin menisbahkan, menyandarkan iman kami kepada kitab yang berasal dari mereka. Sedangkan Nabi Musa masih hidup aja mereka melakukan pembangkangan, apalagi setelahnya, dan tidak ada jaminan terkait kitabnya untuk murni sampai hari ini. Sampai kepada Nabi Muhammad tidak ada jaminan, oh ini yang asli dari Musa, itu nggak ada. Jadi kami nggak bisa menjatuhkan hukuman terhadap kaidah iman kami kepada Allah hanya oleh karena buku-buku yang tidak jelas itu, gitu. Nggak apa-apa, saya hargain. Iya. Dinda Jadi- Ardiansa, Assalamualaikum Dinda. Ada yang ingin sampaikan, Dek? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, sebentar aja Gurunda, nanti saya turun lagi. Iya, silakan, Yang pertama, silakan. Doulas open cam dong, kan Gurunda kita open cam itu yang pertama. Jangan Aku nggak pakai sampai baju, Bang. Kau kayak takut kali. Aku kan Enggak. nggak open cam. Maksudnya open cam aja. Ini kan menghargai. Kalau Oh, kau nggak baik. pakai baju ya kau pakai baju. Sama-sama Iya, menghargai baik. gitu. Nah, Kita oke. begini ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Gurunda, saya nyimak di bawah, barangkali si Doulas ini ngeyel, saya minta naik lagi. Gitu aja. Saya izin turun, Gurunda. Kau kayak gak kenal aku aja, Ardiansa. Kita sama-sama arek Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang Juma. Tugas juga ya, sebenarnya Ardiansa setelah- ya. Iya, Lihat iya, gimana, ini ya. ternyata ada ya kejadian 12 ayat 8 juga ada bagaimana Abraham juga memanggil nama Yahweh. Kejadian 12 ayat 8, kejadian 14 ayat 22. Tapi secara kronologis waktu sebenarnya Abraham kan terlebih dahulu ada daripada Musa. Lalu kenapa Musa baru memperkenalkannya di dalam kejadian berapa itu? Ya, pertama kali nama itu disebutkan dan diperkenalkan kepada bangsa Israel. Aku adalah aku. Tapi di sana kasusnya itu Bang Juma itu kasusnya adalah nama pribadi, Bang. Cuman saya tidak mau saja kalau ada saudaraku yang muslim mengatakan bahwa Yahweh ini adalah Allah. Saya nggak setuju karena tidak pernah ada klaim yang demikian. Dan jangan juga saudaraku yang muslim butuh konfirmasi dari perjanjian lama atau dari orang Yahudi punya kitab Taurat ya untuk mengkonfirmasi bahwa Allahnya Musa atau Yotevave adalah Allah yang sama dari Tuhannya Bani Quraisy. Itu saja saya, Bang Juma. Iya. Jadi gini, tadi saya sengaja mengutip Keluaran 6 nomor 3. Di situ kan jelas aku menyatakan diri, namun tentang namaku aku belum menyatakan, kan gitu. Tapi di situ Yotevave sudah dipanggil nama itu, gelar itu, nama itu oleh Abraham. Berarti yang dimaksud nama di sini ya nama, berarti Yotevave itu gelar. Kenapa? Karena Yotevave sudah Abraham panggil. Abraham sudah menyebut kata Yotevave itu, berarti Yotevave ini benar-benar bukan nama. Aku menyatakan diri, tapi tentang namaku belum. Kepada Abraham loh katanya. Nah, bagaimana mungkin Anda mengatakan Yotevave itu nama, sedangkan Abraham sudah memanggil Yotevave dan ternyata itu bukan nama.
Aku belum menyatakan tentang namaku. Tapi tentang Yotevave, Abraham sudah memanggil nama itu, sebutan itu. Coba ditelaah lagi. Yotevave sudah disebut. Tapi Tuhan mengatakan, ketika Abraham telah menyebut dan memanggilku dengan sebutan Yotevave, ya aku belum menyatakan namaku, tapi tentang Yotevave dia sudah panggil, tapi aku belum menyatakan namaku. Nah, itu maksudnya di Keluaran 6 nomor 3 ini, rujukannya kepada dalil-dalil yang lain tentang bagaimana di Kejadian 12 misalnya. Itu jelas itu, bahwasanya Abraham sudah menyebut nama itu, dan ternyata itu bukan nama, itu cuman gelar doang. Oh, dari dasar ayat ini, Abang mengatakan bahwa sebenarnya Abraham sudah memanggil Yotevave. Namun Ya. setelah itu Tuhan ini menyatakan bahwa itu hanya menyatakan kuasa, tapi bukan nama. Begitu maksudnya ya? Iya, itu hanya sifat. Hanya sifat gelar. Karena di dalam tradisi Yudaism itu memang banyak gelar Tuhan, El Elroy, El Shaddai, El Gebor dan seterusnya. Itu nama-nama Tuhan itu sudah banyak. Gelar-gelar Tuhan sama Asmaul Husna di kami. Itu gelar Tuhan itu banyak. Tetapi tentang nama pribadinya itu Tuhan belum perkenalkan. Sebagaimana yang saya katakan Keluaran 6 nomor 3 tadi. Kalau namanya adalah Yotevave, gimana ceritanya? Abraham aja memanggil, ya Yotevave, ya Tuhanku. Lah, udah dinyatakan namanya kok dibilang belum dinyatakan. Berarti itu sifat. Makanya tadi saya mengatakan Dengan ya dasar itu, Yahu. gini. Tapi begini Bang, kalau saya sih patokannya itu tradisi Yahudi ya, karena yang memahami itu adalah orang Yahudi, bukan orang Indonesia pertama. Jadi mau nggak mau kita harus kembali ke pemaknaan aslinya dari orang-orang aslinya. Nah, dari bahasa aslinya itu Bang Juma, apakah Yotevave itu generic name atau proper name? Bang Juma bisa tunjukkan atau tidak? Nah, kalau teman-teman kita Yudaism yang pernah saya temui, bahkan berapa kali dia mengakui kok itu adalah kata sifat, itu gelar. Itu bukan nama, itu gelar. Gelar yang dinobatkan kepada Sang Pencipta langit dan bumi yang disucikan oleh mereka. Itu bukan nama pribadi, itu gelar. Orang Yahudi yang mengatakan itu Bang ya? Yes. Oh. Makanya maaf nih, orang Yahudi ketika mereka mau ibadah lalu kemudian mereka nggak menemukan sinagoge, mereka ke masjid atau ke musola. Saya tanya, kenapa bisa? Ya karena kita menyembah hakikat yang sama, yang maha suci. Terus maaf, saya tanya kenapa nggak ke gereja? Oh, itu tempat berhala, aku nggak mungkin ke situ. Iya. Gak apa-apa. Jadi bagaimana Bang? Ini kan Abang mempermasalahkan kata Yotevave itu bukan nama karena dianggap hanya di mana Tuhan menyatakan kuasanya. Lalu Kejadian 2 ayat 4 misalnya. Di situ Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Di situ menggunakan kata Yotevave Elohim juga, Elohim Yotevave, ya Elohim Yahweh. Nah, di sini belum ada orang, Bang. Tetapi penulis ini, Musa ini menjelaskan Yotevave Elohim menjadikan bumi dan langit. Karena gini, Iya, sifat kita tadi. gini, Musa itu juga baru ada setelah zamannya Abraham. Betul ya? Betul atau enggak Bang Jema? Lalu bagaimana Musa tahu kisahnya Abraham? Allahu alam, kalau orang muslim Allahu alam, atau namanya itu keajaiban-keajaiban yang Tuhan kasih. Tapi kita Wahyu. tahu bahwa ya, maksudnya gini, Alkitab Wahyu. ini ditulis khususnya dalam tulisan-tulisan Musa, dia menuliskan sesuatu yang dia sendiri tidak ada di zamannya. Setuju atau tidak? Iya, wahyu, Oke, betul. betul ya. Musa menuliskan kejadian-kejadian yang dia sendiri tidak ada di dalam sejarah itu. Dan cukup jauh jaraknya. Betul ya? Betul. Oke, jadi dari secara kronologis waktu, Musa ini mencoba menyusunnya secara rapi, ya bukan berarti ketika di kronologis waktu Abraham menyebut Yotevave, kemudian baru dinyatakan Keluaran 6 ayat yang ketiga tadi Abang bilang bahwa ini baru menyatakan kuasanya, tetapi dengan namaku, karena orang Israel sudah mengenalnya, Bang. Gitu, Bang.
Nah, bukan muter-muter ya teman-teman, gini-gini. Ini berbicara tentang wahyu. Musa ini kan menuliskan sesuatu yang sebenarnya dia tidak ada di dalam sejarah. Lalu dia secara kronologis waktu berusaha menyusun. Nah, penggunaan kata Yotevave sudah diungkapkan kepada Musa. Ya, diungkapkan kepada Musa, maka yang dia kenal dengan nama Tuhan itu adalah Yotevave. Nah, jadi ketika Abraham memanggil Yotevave dan di sini dituliskan menggunakan Yotevave atau Yahweh dituliskan oleh Musa, ini karena Musa sudah mengetahui nama itu. Begitu abangku, Bang Juma. Dari saya, aku berharap Bang Juma memahami maksud saya. Saya paham, saya sangat Oke, paham. baik. Artinya Anda ingin mengatakan bahwa Abraham nggak memanggil dengan panggilan Yotevave kan? Enggak, Abraham memanggil dengan penyebutan Yotevave yang dituliskan oleh Musa karena Musa sudah terlebih dahulu tahu. Ya berarti kalau begitu adanya, berarti Abraham sudah memanggil nama itu. Abraham sudah manggil kata Yotevave. Nama itu. Berarti ungkapan bahwa belum aku nyatakan namaku itu kepada Abraham maksudnya apa? Gini. Kan di sini si penulis sudah tahu nih nama Tuhan, nama-nama ya, kita bilang nama ya, nama pribadi itu adalah YHWH. Tetapi kan Musa ini bukan berada di zamannya Abraham. Namun dia menuliskan di zamannya dia. Iya, coba dinalar lagi. Begini, Bang. Aku telah menyatakan diri, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, Yakub sebagai Tuhan yang Maha Kuasa kan? Oke. Tetapi tentang namaku Yotevave kan disebut di situ. Aku belum menyatakan. Ya kan? Artinya tetapi tentang namaku sebagai Tuhan, namaku sebagai Tuhan, namaku sebagai Dia yang Maha Kekal, Dia yang ada, yang adalah Dia, itu belum aku katakan kepada dia. Berarti ketika Musa menggambarkan seruan seruan Abraham, ya harus sesuai dengan firman yang diterima oleh Musa, nggak bisa tidak. Bahwasanya seruan Abraham yang diterima, nggak boleh tidak. Nah, sedangkan Abraham ketika dipanggil dia memanggil nama itu. Berarti Tuhan memperkenalkan sudah gelarnya, cuman namanya yang belum. Memang Musa menerangkan kok, dan itu kan firman Tuhan katanya. Apa yang dikatakan? Aku telah menampakkan diri kepada Abraham. Nah, pada saat Abraham menerima penampakan Tuhan, Abraham memanggilnya dengan panggilan Yotevave. Sementara pada zaman Musa, Tuhan menganyamkan bahwa aku belum menyatakan. Iya, paham. Aku belum menyatakan nama. Ya itulah salah satu juga menurut saya adalah nubuatan Bang atau Injil. Karena dikatakan terjemahan LAI Bang Juma ya. Dikatakan bahwa jujur saya tidak menggunakan apapun, hanya membaca Alkitab saja ya. Nanti seperti di roomnya Rashid jadi beda framing. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi namaku Tuhan, Yotevave, aku belum menyatakan diri, bukan menyatakan nama. Ya, namanya itu dia belum nyatakan. Iya, aku nggak menyanggah apa yang disampaikan Bang Juma. Ya nggak masalah jika itu Bang Juma cara memahami, nggak masalah ya. Tetapi di sini kita kembali ke poin Bang. Aku telah menyatakan namaku, bukan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Menampakkan, misalnya menampakkan. Tetapi dengan namaku. Aku belum menyatakan diri. Jadi bedakan antara menampakkan diri dengan menyatakan diri. Begitu Bang. Menyatakan nama. Oke. Tetapi dengan namaku, Tuhan, aku belum menyatakan diri. Maksudnya dia belum memperkenalkan namanya loh. Dia belum memperkenalkan nama pribadinya. Tapi gelarnya, sifatnya, dia sudah menyatakan, dia sudah menampakkan. Aku Tuhan. Aku Tuhan. Tuhan itu hanya gelar Sang Khalik. Tidak bisa diberi gelar itu kepada makhluk. Seperti Tuhan Zuma, Tuhan, tidak boleh. Itu gelar hanya milik kepunyaan Sang Pencipta, yaitu Sang Khalik. Nah, Sang Khalik telah menyatakan dirinya tuh.
sebagai yang maha kekal, yang ada, yang sudah ada. Yotefape, Yahuwahu. Dia sudah menyatakan itu. Tapi tentang namanya dia belum menyatakan diri. Aku ini innani Allah la ilaha illa ana. Baru dia menyatakan dirinya, aku ini adalah Allah. Tiada Tuhan selain aku. Itu yang kami pahami sebagai seorang muslim. Baik-baik, saya menghargai karena kan memang kita dasarnya berbeda. Nah, jadi gini Bang, kalau saya memahami ayat Keluaran 6 ayat yang ketiga ini, di sini Musa menuliskan dengan maksud seperti menurut saya Bang Juma ya, sebagai pembaca awam ya. Tetapi dengan namaku, Tuhan aku belum menyatakan diri. Nah, di mana Tuhan menyatakan dirinya atau menyatakan namanya, itu di dalam Kolose 1 ayat 15, 1 19 ayat 2 sampai Kolose 1 ayat 15 dan juga Kolose 2 ayat 9. Sana dikatakan demikian. Dialah gambar Allah, gambar Elohim yang tidak kelihatan, sebab di dalam dialah berkenan Allah, supaya semua kepenuhan Allah diam di dalam dia secara jasmani. Ini bagaimana Tuhan menyatakan dirinya, yang kalau kita paralelkan dengan Keluaran 6 ayat yang ketiga, itu justru melengkapi atau menggenapi. Jadi Yesus ini adalah nama yang sekaligus menyatakan dirinya kepada umat manusia, Bang. Oke. Jadi maksud Anda nama Tuhan itu Yesus gitu? Waduh, gini Bung. Ketika Miriam dalam bahasa Aram melahirkan, nama anaknya itu bukan Yesus. Nama anaknya itu Iso. Iso bahasa serumpun dengan bahasa Arab Isa. Kenapa lari ke Yesus? Anda keliru di situ. Kalau Anda ingin melakukan pendekatan seperti itu, pendekatan makna yang masih apa istilahnya itu, masih abu-abu gitu, hanya penafsiran dogma. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 1, itu lebih mendekati. Yohanes 1 nomor 18, tidak ada orang yang melihat Bapa, tidak ada orang yang mendengarkan Bapa, tetapi anak yang di pangkuannya lah, yaitu Yesus, yang telah mengeksegesis, yang telah mentafsirkan, menjelaskan, menguraikan tentang Bapa itu. Nah, apa uraian Yesus tentang Bapa? Kan Yesus uraikan pada saat dia ngajar. Bapakku di langit, Bapakku lebih besar, Bapakku segala-galanya, segala sesuatu keluar dari Bapakku. Kan Yesus yang mengeksegesis. Makanya datang 14-nya, firman itu menjadi daging. Maksudnya apa? Melalui daging, pernyataan-pernyataan tentang Tuhan itu dinyatakan. Jadi kalau dikatakan bahwa firman itu menjadi daging, artinya bahwa Yesuslah yang menjadi penyampai firman, bukan Roh Kudus lagi, bukan malaikat lagi, tetapi Yesusnya yang menyampaikan firman. Makanya Yesus mengatakan, aku berkata-kata bukan dari diriku, apa yang aku katakan bukan dari diriku, melainkan dari Bapa. Jadi apa yang disampaikan Yesus adalah firman Bapa. Makanya disebut firman itu menjadi daging. Dia adalah penyampai firman itu sendiri yang turun ke bumi, menyatakan firman-firman Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan kepada Bani Israel. Bukan berarti Tuhannya yang turun menjadi makhluk, tetapi firman telah menjadi daging seibarat penghafal Quran 30 juz, yaitu para penghafal. Penghafal Quran adalah Quran yang hidup. Quran menjadi daging. Firman Allah yang menjadi daging itulah penghafal Quran. Nah, Yesus ini penghafal Injil. Maka disebut sebagai firman yang menjadi daging. Dia adalah penghafal Injil. Yesus tidak membaca dalil lagi, kitab-kitab nggak baca, tapi dia membaca Injil atau ketetapan-ketetapan berita gembira dari Tuhan untuk disampaikan kepada kaumnya Bani Israel. Itu maksudnya. Berarti kesimpulannya bahwa Abang Juma sepakat jika Yotefafe itu adalah Allah, begitu ya? Dalam perspektif saya terhadap dalil. Tapi kalau kami sebagai Muslim, ya kami beriman kepada Allah. Dan kami tidak ada sedikit pun di dalam Al-Quran bahwa Allah sama dengan Yotefafe itu nggak ada. Cuma dikatakan kulu amanna billah wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail, kan begitu. Berarti gini, kalau di Al-Quran tidak tertulis, maka Bang Juma dan teman-teman Muslim jangan mengimani. Setuju nggak?
Kami nggak mengimani itu. Kami beriman Oke. bahwa yang kami sembah. Artinya begini, Ya. Bang Juma. Artinya Siap. Islam itu tidak pernah menyamakan Allah dengan Yotevave. Setuju ya? Iya. Oke. Memang nggak ada. Iya, sekalipun Tuhannya Musa itu Yotevave, bukan Allah. Yes, karena rujukan Ya. kami Al-Quran. Ya betul. Kalau untuk seperti ini saya setuju karena debat saya dengan Bang Juma di 6 bulan yang lalu sama temanya sama. Masalah nama Allah ini yang dimana dulu viral, Bang Juma mengatakan nama Allah disembunyikan. Itu yang saya kadang-kadang Iya. masih ingat. Kan ingat, sampai jadi hari ini lucu saya masih mengatakan itu, bukan? Kan dari tadi saya mengatakan bahwa Bang. Yod-Heh-Vav-He itu adalah gelar. Berarti Jadi nama gini. Tuhannya, nama Tuhannya siapa? Ya Allah dong. Kan begitu. Kenapa bingung? Bang Nggak Juma, ada yang salah. Gini. Kenapa Bang Juma mengatakan nama Allah itu disembunyikan? Kan tadi udah dibacakan dalilnya, Keluaran 6 nomor 3. Ada nggak Tuhan menyatakan namanya di situ? Gitu ya. Mantap Berarti sekali, Abang ini. berarti bapaknya Muhammad ini yang bernama Abdullah ini Allah itu abdinya Allah itu bukan nama yang diungkapkan gitu ya. Ada nggak dalilnya? Itu dulu. Enggak, Bang Juma kan Kalau mengatakan tunggu, sabar. Kalau ada dalil, berarti jelas rujukannya seperti itu. Contoh misalnya, Qulu amanna billah wa ma unzila ila Ibrahim wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Nah, apa yang dinyatakan di dalam Al-Quran, Allah sudah menyatakan dirinya kepada Abraham. Oh, Tuhan itu adalah Allah. Kepada yang lain juga adalah Allah. Namun Allah tidak pernah menyatakan kepada mereka, nama saya Allah loh. Sebagaimana Allah menjelaskan kepada Nabi Muhammad bahwa nama saya adalah Allah. Ada nggak di dalam kitab-kitab sebelumnya? Kan nggak ada. Bahkan dalil yang kita baca tadi, dia tidak pernah mengatakan nama saya adalah Yod-Heh-Vav-He. Enggak. Bahkan dia mengatakan, aku telah menyatakan diriku, menampakkan diriku, tapi aku tidak pernah menyatakan namaku. Kan begitu. Seperti itu, Bung. Oke. Gak apa-apa. Aslinya kan saya juga bisa melihat cara berpikirnya Bang Juma terhadap Alkitab. Tapi saya rasa begini teman-temanku yang Muslim ya, Islam termasuk Bang Juma, jangan pernah Anda membutuh konfirmasi atau validasi dari kitab-kitab sebelumnya. Contoh, Iya. saya Betul. kemarin Kami enggak. diskusi tentang Muhammad ya. Muhammad yang Ummi ya di surah Al-Baqarah kalau nggak salah itu saya lupa, dikatakan namanya sudah tertulis di dalam Taurat dan Injil. Padahal Kalau itu betul. ya Kalau itu maksudnya betul. begini. Tetapi Bang Kalau Juma itu betul tidak bisa itu. membuktikan kalau nama Muhammad itu ada di dalam Taurat dan Injil. Alasannya sekarang apa? tunjuk- Alasannya Tunggu. adalah sudah diubah-ubah. Nah, itu Sedangkan betul. orang Yahudi itu bukan orang Kristen. Itu betul. Ya. Itu betul. Sekarang kalau saudara bisa menunjukkan Taurat dari Nabi Musa, silakan. Karena yang dimaksud Taurat di sini bukan Tauratnya orang yang Kristen hari ini. Taurat yang dimaksud yang diwahyukan Allah kepada Nabi Musa, Injil yang dimaksud adalah Injil yang diwahyukan kepada Nabi Isa. Nah, bukan kepada kitab-kitab kalian. Kalau Anda bisa menunjukkan kitabnya Nabi Musa dan kitabnya Nabi Isa, saya pasti bisa menunjukkan banyak nama nabiku di situ. Oke, kalau begitu Sekarang permasalahannya adalah saudaraku Kristen tidak memiliki Torahnya Nabi Musa dan tidak memiliki Injilnya Nabi Isa alaihi salam. Bahkan Injilnya Yesus aja enggak punya. Injilnya Yesus loh. Baca KPR 8 nomor 35, ternyata Filipus memberitakan Injil Yesus dan Anda enggak punya. Berarti Al-Quran saya betul. Ya, itu kan iman masing-masing. Kalau saya udah ranah Bukan iman masing-masing. Itu Gini, Bang Juma. itu dalil di kitab Anda yang Anda tidak imani, itu masalahnya. Ada Injil Yesus yang Anda nggak punya. Oke, Bang Juma. Anggap saja orang Kristen nggak punya Jadi sedikit dulu Bang Sirait. Kalau kata Petrus Allegro Bang, Islam sudah punya rumah, Katolik sudah punya rumah, Protestan di mana? Ada rumahnya apa enggak? Nah, itu dulu jawab Bang. Jangan kau jauh, kau menceritakan secara jauh sebentar. Kau bukan orang Yahudi Bang. Anggap saja orang Kristen itu tidak punya Taurat. Ya. Yang punya Taurat adalah orang-orang Bani Israel. Bani Israel atau orang Yahudi. Jangan di-mute dong moderator, ya. Pertanyaan saya, Yahudi mana? Ya kan? Yahudi mana
yang beriman bahwa ada nama Muhammad di dalam Taurat. Silakan. Anggap saja Kristen nggak punya Taurat. Silakan. Kita kembali ke orang Yahudinya langsung. Yahudi mana yang Oke. pernah atau bersaksi Oke. bahwa ada nama Muhammad di dalam Taurat? Silakan. Oke, baik. Baik. Jadi kalau Anda melihat bagaimana kutukan Tuhan terhadap Bani Israel, saya ambil data di dalam kitab yang Anda genggam hari ini, Ulangan 28. Bagaimana kutukan-kutukan Tuhan kepada Bani Israel di Cuma Hezkiel tadi 5 bagaimana? Tunggu. Katakan Kristen nggak punya Taurat, ya saya nggak apa-apa. Tunggu. Kita Ya memang nggak punya. Itu kan kitabnya Yahudi. Memang nggak punya. Mana ada kitabnya Tauratnya Kristen? Nggak ada. Perjanjian lama itu adalah terjemahan Septuaginta yang dituliskan di abad ketiga sebelum Masehi atas perintah Kaisar Ptolemy II. Karena pada saat itu di Mesir Alexandria banyak orang-orang Yahudi yang tinggal di sana sudah membudaya di sana, mereka nggak ngerti Torah dalam bahasa Ibrani, maka diperintahkanlah oleh Kaisar Ptolemy II untuk menerjemahkannya, menyalinnya dalam bahasa Septuaginta. Lalu kemudian abad kedua, abad ketiga, abad ke-1, abad 1 Masehi, abad kedua Masehi, ketiga, keempat baru digabung dengan perjanjian barunya milik orang Kristen masuk ke Indonesia dibawa oleh Portugis dan juga Belanda. Begitu, Bung. Jadi nggak boleh kita kemudian lari dari keadaan yang sesungguhnya. Jadi kalau Anda bertanya, orang Yahudi mana yang pernah menemukan nama Nabi Muhammad? Tanyakan kepada saya juga, Yahudi mana yang taat kepada Nabi Musa? Pertanyaan yang sama kan? Pertanyaan yang sama, Yahudi mana yang taat kepada Musa? Sedangkan Yesusnya mengecam mereka. Celakalah ahli Taurat, celakalah orang Farisi, celakalah keturunan ular-ular. Lalu siapa yang tidak celaka? Murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus habis dibabat sama Paulus. Yang kita mau menerima ilmu dari mana lagi? Dari mana lagi kita mendapat ilmu? Dari Musa alaihi salam turun ke Yosua bin Nun. Oke. Setelah Yosua bin Nun kemana? Sedangkan Torah nggak dihafalkan. Nah, setelah Yosua bin Nun kemana? Beberapa abad kemudian Esra. Setelah Esra siapa? Nggak ada. Berbeda dengan Al-Quran. Di setiap zaman penghafal bertemu dengan penghafal hingga sampai kepada kami hari ini. Berkesinambungan. Kalau Nabi Musa, Yosua bin Nun hilang, muncul Esra, hilang lagi, muncul Ptolemy II dalam bahasa Septuaginta. Lalu yang menjadi dasar pijakan sebagai otoritas kebenaran itu siapa? Enggak ada nama Nabi Muhammad. Yang kau temukan yang mana? Kitabnya Nabi Musa. Mana kitabnya Nabi Musa? Tunjukkan dulu kitabnya Nabi Musa yang tidak tersentuh oleh mereka yang tegar tengkuk. Karena Musa sendiri menerangkan di dalam kitab yang saudara saya pegang, sedangkan sekarang aku masih hidup bersamamu, kalian sudah memperlihatkan ketegaran tengkukmu. Apalagi nanti ketika aku mati. Yeremia 8 nomor 8. Bagaimanakah engkau mengatakan kamu memiliki Torah yang bijaksana, sedangkan penulis pena palsu telah merubahnya menjadi bohong? Mazmur 119 nomor 126. Saatnya Tuhan bertindak sebab mereka telah merombak Tauratnya. Itu jelas itu. Jadi bagaimana ceritanya? Hal-hal yang sudah dikutuki di sana, lantas kami sebagai Muslim masih mau menjadikan itu sebagai referensi iman. Nauzubillah min zalik. Sorry lah, maaf ya. Begitu saudaraku seluruhnya. Sedangkan di internal kalian kan maaf nih ribut antara Katolik dengan yang lain kan gitu. Bagaimana kamu mau jadikan sandaran kami ke kalian? Maafkan kami gitu loh. Bukan begitu saudara tukang tarik. Bukan begitu bang. Itu kan fakta real. Itu keadaan yang ada hari ini. Oleh silakan. Selamat malam saudara Brigade Kom. Silakan teman-teman, silakan. Mungkin ada yang ingin disampaikan, silakan. Gini, aku sudah mendengar dari tadi kan. Iya bang.
Iya. Kita perjanjian lama itu kan artinya itu eh, banyak itu nubuat di situ, nubuat. Jadi kalau di perjanjian baru itu baru jawaban. Itu loh. Itu sejarah Alkitab kalau menurut yang saya pelajari. Karena Alkitab perjanjian lama itu kejadian. Kan kejadian itu artinya itu termasuklah itu sejarah. Terjadi pada zaman itu. Jadi kita nggak usah repot-repot mempersoalkan itu. Yang penting yang saya pahami kan, Alkitab perjanjian lama ataupun perjanjian baru itu sama tujuannya. Dengan artian itulah usaha manusia untuk generasi penerus supaya mengerti sejarah apa yang terjadi pada zaman sebelum kita. Itu. Jadi bisa dipelajari oleh generasi-generasi penerus. Jadi tidak melenceng ke sana, tidak melenceng ke sini. Jadi rel kita dalam hidup ini, rel kita dalam hidup, itulah firman Tuhan. Kalau diperdebatkan, nggak sanggup kita. Karena aku bilang nggak sanggup, karena pikiran yang dimaksud penulis ini, kita belum sanggup memastikannya apa tujuan penulis ini untuk kita, gitu loh. Satu contoh, kalau tulis suatu kejadian, tujuan saya apa? Supaya anak-anak saya mengerti bahwa sejarah ada. Itu firman Tuhan ini. Jadi masalah nama-nama tadi, saya sudah semak itu tadi. Udah pernah saya pelajari memang itu. Yahweh itu bukan nama itu masih huruf mati itu, masih huruf mati. Tapi si Abraham sudah tahu. Abraham sudah tahu nama itu Yene itu Yahweh, ya kan? Jawabannya di mana? Ada itu di perjanjian baru itu, Yosua, masih di perjanjian lama udah ada itu, Yosua Masia. Ya kan? Yosua Masia, artinya Tuhan itu sudah mulai menyatakan diri, udah dekat gitu lah kira-kira, udah mendekatkan diri, udah semua hampir-hampir mengerti. Karena dulu dirahasiakan namanya kan, aku adalah aku. Dirahasiakan, itu huruf mati. Huruf mati masih ada di situ. Tapi dengan berjalannya waktu, masuklah ke perjanjian baru, terjawablah di situ. Jadi pas yang dibilang kawan tadi, Yosua Masia itu karena bahasa berbeda sebenarnya itu. Yosua Amasia itu sama dengan Yesus itu. Itu yang menurut saya pelajari, walaupun dari pendeta-pendeta, dari teologi Kristen, itu yang saya pelajari. Ya, begitu menurut saya, Bang Juma. Baik Bang Raja, luar biasa pemahamannya. Kita sambut dulu teman kita ini, Brigade. Semangat malam. Selamat malam. Ya. Dari Kristen, Bang. Ya, saya dengar aja Bang Jum, nggak enak pula pakai Idina sama buka kamera. Oh, oke, sip. Raja nambah. Baik. Oke, Abang, silakan. Kita naikkan satu orang lagi, teman-teman kita. Sip, silakan ngetik ini. Ngetik yang Kristen yang mana ya? Oh, coba yang ini.
Oh, nggak nyangkut dia. Udah pulang dia, udah pulang. Banyak yang menggantung di bawah dari tadi minta permintaan. Tidak di ACC naik, ngambek dia langsung keluar. Iya, saudara ini tukang tarik masih monitor. Ya, ya Bang. Jadi berarti aku mau nanya dulu sama Bung ini. Nah, aku bukan sama Bang Juma ya, Bang, sama Bung ini dulu aku nanya dulu. Menurut Opung, apakah Tuhan yang disembah oleh orang Kristen sama dengan Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi? Sama, Bang. Sama ya. Tetapi bagaimana dengan pernyataan Opung tadi bahwasanya Yesus Masih itu adalah Yesus Kristus, sementara yang disalibkan orang Yahudi itu adalah Yesus Kristus. Masa orang Yahudi menyalibkan Tuhannya? Ya, begini. Orang Yahudi adalah orang yang tegar tengkuk, tidak akan percaya apapun berita yang disampaikan oleh orang-orang pintar, karena dia lebih pintar dari mereka, ya kan? Tapi nggak semua, Bang. Nggak semua orang Yahudi itu seperti itu. Ada sebagian. Itulah yang dibilangnya apa itu ya, agama Yahudi atau apa ya kan? Cuman itulah dia, bukan semua orang Yahudi itu nggak percaya. Banyak yang percaya, tapi tercatat karena ini Alkitab ini turunnya dari sana, cuman diperjemah-jemahkannya ini di sini supaya mengerti manusia itu. Kalau dipakai lah umpamanya bahasa Ibrani ke kami, ya kan, nggak akan mengerti kami itu. Jadi ada pun pergeseran bahasa. Ibarat kata Yesua Masia jadi Yesus. Itu sosok yang sama, cuman pergeseran bahasa ini, inilah yang dipersoalkan manusia zaman ini. Ini kan berbicara iman, ya kan? Kalau kita berbicara iman, kalau sudah tahu kita siapa sosoknya, salah nama sedikit kurasa udah bisa dimaafkan. Istilahnya seperti ini, seperti Tuhan umpamanya seperti kerbo, ya kan, ada bahasa mirip-mirip dia, cuman kalau sosoknya sama, ngapain dipersoalkan? Karena udah kalau sama-sama mengerti ya, yang tidak mengerti inilah bahaya zaman sekarang. Aku mengaku saja lah ya, aku orang Kristen karismatik, ya kan? Tapi aku kadang-kadang nggak sepaham dengan yang lain-lain itu. Kenapa? Orang itu hanya bahasa aja kadang-kadang dipersoalkan. Dia menggebu-gebu bahwa dialah yang diberkati Tuhan. Padahal belum tentu, ya kan? Nah, itu zaman sekarang, Bang. Kalau memang orang Yahudi itu memang terpandanglah orang yang tegar tengkuk, bahkan di Alkitab dikatakannya itu. Tapi ada janjinya, Bang, ada janji di Alkitab itu, mereka akan berubah apabila nanti orang Yahudi itu tunduk, bangsa-bangsa akan melawan dia, kalah dia, mereka akan mengadu kepada Tuhannya. Berarti kami nggak ada apa-apanya. Aku akan kembali kepada Allah, Ishak dan Yakub. Supaya, karena saya artinya udah stres lah, udah nggak tahan lagi serangan itu. Dia kan kembali, Bang. Makanya dibilangnya dia pilihan Allah. Dia akan kembali, itu sejarahnya. Yang saya pelajari, Bang. Tapi ya kalau ada pelajaran lain nggak apa-apa, yang kita terima juga, ya kan. Kan macam-macam pelajaran. Malam Bang Juma. Malam juga, Bang, silakan. Buka kamera silakan, Bang.
Oh, belum bisa on cam ini bang. Apa? Kita harus on cam di sini, saudara. Perasaan dulu ada akun besarnya ya. Ini akun baru ya? Iya, akun baru. Cuma Oh, akun besarnya Bisa mana? merokok Bang Juma? Bang Juma bisa merokok? Boleh, nggak? boleh. Boleh, Boleh Bang. ya? Yang penting tutup kamera saat isap. Iya. Jangan pula puntungnya yang dibakar. Aku nengok Bang Juma ini emang lucu kurasa ini ya. Lucu kali dia ini. Makanya asal masuk dan masuk aku ini. Nah, udah lama setengah 2 bang, mau bekerja besok. Oh, siap. Oke, kita sambut dulu Kalingkongan. Saudara Kalingkongan. Selamat malam Bang Juma. Malam juga. Dari mana ini? Saya dari Kristen. Suaranya kecil kali. Kecil kali suaranya. Masih. Sedikit lagi, Bang. Udah jelas Bang? Udah jelas sekalipun. Silakan buka kameranya, Bang. Kita diskusi sama opung kita di sini, sama abang kita. Silakan. Halo? Halo. Iya, buka kamera, Bang. Buka kamera. Teddy ya. Iya, Teddy. Iya Bang. Silakan. Selamat malam. Selamat malam. Oh. Apa cerita? Nah ini saya tadi mau menyampaikan tentang ketuhanan Yesus. Oh ya, silakan. baik. Silakan Pak. Maaf dulu ya, aku naik merokok ya. Iya, Saya senang sekali dengan Bang Juma karena menguasai isi Alkitab ya. Iya. Cuman maaf saja Bang Juma, Siap. Bang Juma nggak dikasih karunia oleh Tuhan untuk mengerti tentang ketuhanan Yesus. Oke. Baik, Bang, baik. Sorry, sebelum dilanjut, menurut pandangan saudara, orang mengerti itu menggunakan akal atau menggunakan mulut? Berdasarkan dalil Bang. Iya, berdasarkan dalil. Artinya kalau kita melihat di Amsal 5 nomor 3, harus berdasarkan terhadap apa yang menjadi pengertian Tuhan katanya. Setuju enggak Anda itu? Kalau saya begini, kalau saya belajar dari Alkitab itu tentang ketuhanan Yesus. Jadi dari Amsal 3 nomor 5. mulai Kejadian 1 ya, ayat 2 itu, bahwa Allah itu adalah roh. Enggak ada dikatakan di situ Allah itu adalah roh. Nah ini. Enggak, roh Allah melayang-layang Bang. Roh Allah itu bukan dikatakan Allah adalah roh. Roh Allah sama seperti bait Allah, sama seperti malaikat Allah. Roh Allah, Eretz Eloah, bumi Allah. Tidak ada kemudian Samayim Eloah, Elohim, berarti langit Elohim. Bukan berarti roh Allah itu artinya Allah itu roh. Roh Allah artinya bisa berupa angin, ciptaan Allah, bisa berupa roh, ciptaan Allah. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Allah itu bukan Allah. Gini aja Bang, supaya jelas, boleh dibacakan. Kejadian Apa tuh? 1 ayat 2. Anda yang baca. Silakan. Enggak Bang Juma aja, jadi biar lebih jelas. Ya, kan abang yang punya pengertian terhadap dalil itu. Jadi abang lah yang bacakan. Silakan. Silakan, Bang. Ntar Bang ya. Siap.
Kejadian 1 ayat 2 ya. Iya. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jelas ya? Iya, jelas. Roh Allah itu angin, udara, oksigen. Nah, di sini saya mau menjelaskan tentang ketuhanan Yesus, Bang. Nggak, diselesaikan ini dulu, Abang. Iya, ada kaitannya, Bang. Oke, sebelum Anda masuk ke ketuhanan Yesus, saya jelaskan roh atau ruah Elohim atau roh Allah dalam perspektif terjemah. Saya menemukan kata yang sama di dalam kitab Ayub 27 nomor 3. Di situ juga dikatakan begini. Selama napasku masih ada padaku dan roh Allah masih ada di dalam lubang hidungku. Ruh Allah. Kalau dikatakan ruh Allah melayang-layang itu adalah Allah, berarti ruh Allah yang ada dalam hidung, berarti dalam lubang hidung juga ada Allah, gitu maksudnya. Gini Bang, kita ini kan mau cari kebenaran ya. Ya justru itu. Justru itu Bang. Saya jelaskan Roh Allah anda maksudkan Tuhan, Elohim. Nah, roh Allah masuk dalam lubang hidung, berarti Tuhan masuk lubang hidung. Begitu. Makanya saya jelaskan dulu. Oke, silakan. Punya dalil. Iya, dalil tadi yang saya bacakan Bang. Ayub 27 nomor 3. Silakan. Yang saya bacakan tadi Kejadian 1 ayat 2 kan? Iya. Nah, sekarang kita baca di Matius 1 ayat 20 Bang. Silakan. Saya akan bacakan Matius 1 ayat 20 Bang ya. Boleh. Matius 1 ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah apa yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, jadi di sini Bang, sudah dijelaskan oleh malaikat bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri yang akan datang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi Maria itu mengandung Roh Kudus. Nah, dari Kejadian 1 ayat 2, di situ roh Allah melayang-layang.